Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines binti Ma'rifah. Saya akan menjelaskan tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Oke, semuanya, saya rasa semoga semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Yang jomblo, jangan nunggu dikasih tahu, jangan nunggu diingetin ya, jaga diri sendiri. Oke, baik. Di sini jujur, amanah, dan istiqomah oleh saya, Ines binti Ma'rifah. Sudahkah kita bersikap jujur pada hari ini? Ayo, kalian semua sudah bersikap jujur apa belum dalam keseharian ini? Perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, ini gambar apa ini? Gambar dua anak yang sedang ujian, tapi salah satunya mencontek. Ya, ini sudah jelas bukan perbuatan yang jujur ya, karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ya ini yang ini gambar apa ya? Gambar mengurangi timbangan. Dia nggak jujur, nggak seharusnya gimana. Timbangannya gimana, tapi dia kurangi, soalnya dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Begitu, ini salah satu perbuatan yang tidak jujur. Yang kedua ini, nah ini gambar apa ini? Ini sudah marak terjadi di Indonesia ya, seperti ini. Calon pemimpin atau calon pejabat yang menyuap rakyatnya untuk memilihnya. Ya, jadi ya begini ya, tidak jujur. Orang ini, pemilih ini tidak jujur. Dia memilih pemilihnya, memilih calon pemimpinnya ini dengan cara disuap. Tuh, menyuap. Tapi akhirnya, kebanyakan para pejabat ini tidak melaksanakan janji-janjinya dengan baik. Nah, kalau udah dipilih lupa semuanya. Ya kayak ini ya, laki-laki ya biasanya ya, seperti itu. Ya, berani jujur itu hebat. Ya, makanya ayo bersikap jujur. Ayo jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tentang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya apa sih pengertian jujur? Ya, jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Makanya kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, ke contoh calon pemimpin yang ingin menyuap rakyatnya untuk memilihnya, yaitu rakyatnya itu, warganya itu yang tidak memilih dengan hati nurani. Ya, memilih karena disuap, yaitu jangan ya seperti itu. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Nah, ya, kebanyakan manusia memang seperti itu ya. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Kebanyakan dari kita pasti melakukan kedustaan. Ya, makanya ayo jujur. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Lebih pilih mana? Lebih pilih jujur atau lebih pilih dusta? Lebih pilih surga atau lebih pilih neraka ya? Kalian sendiri yang menentukan. Selanjutnya amanah.
Amanah. Amanah terpecah menjadi 3 macam. Macam-macam amanah ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Lalu sebenarnya amanah itu apa sih? Sebelum saya jelaskan tentang macam-macamnya, amanah itu artinya terpercaya. Artinya, amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti zakat, sholat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjawab amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Maaf yang tadi, orang yang tidak menjaga amanah ya, yang tidak bertanggung jawab itu. Sekarang ini, amanah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Itu maksudnya gimana ya? Tadi, menjalankan semua perintahnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Misalnya itu kalau Anda sekalian dititipin barang nih, semuanya Hilda, kamu dititipin barang. Hilda, aku nitip barang ya, kasihkan ke Nini ya. Jadi Hilda ini harus kasihkan barang yang dititipkan itu ke Nini ya. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa pesan, yaitu dia diberi tanggung jawab untuk menyampaikan barang atau pesan kepada pihak yang dituju. Yang ketiga yaitu macam amanah yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, memelihara dan menjaga diri ya, seperti kita harus menjaga diri seperti merawatnya jika sakit, membersihkannya, mandi, seperti itu. Selanjutnya, amanah sama dengan komitmen. Jadi orang itu bisa dilihat dari komitmennya. Orang itu bisa tanggung jawab atau tidak ya. Nah, itu dilihat dari amanahnya, dari komitmennya. Ini ya, ini surat yang terkait dari surat tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya istiqomah. Sebelum ke suratnya, kita pengertian istiqomah dulu ya. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela, dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar ya, luar biasa. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Nah, itu istiqomah. Kita baca bersama-sama ya surat yang terkait dengan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan, kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Selanjutnya apa ya?